Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyebut dalam mencegah penyebaran nyamuk demam berdarah dengan metode fogging tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan 3M. Selain akan mengakibatkan kanker, metode pengasapan ini dinilai hanya berdampak terhadap nyamuk dewasa saja. Metode fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara yang sering dilakukan warga atau petugas kelurahan dalam upaya membasmi nyamuk demam berdarah. Namun metode fogging ini justru dinilai tidak efektif oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Hal tersebut disampaikan Vini di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung. Menurut Vini, metode pengasapan maupun abate sangat beresiko, salah satunya akan mengakibatkan kanker jika pelaksanaannya tidak benar. Metode fogging juga dinilai hanya berdampak terhadap nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik yang memungkinkan menjadi penyebar DBD masih tetap hidup. Vini juga menegaskan jika tetap akan menggunakan metode fogging maupun abate, itu tidak berbayar alias gratis. Namun tetap harus diikuti dengan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Jadi memang kami dalam hal ini meminta bantuan kepada seluruh aparat masyarakat, ya, kakak ataupun lintas sektor, bahwa memahamkan masyarakat bahwa fogging itu bukan satu cara yang paling utama. Justru upaya yang paling penting adalah gerakan 3M plus. Fogging itu hanya beberapa upaya saja sebagai pelengkap. Seperti diketahui, penyakit DBD tertinggi di Jawa Barat terjadi di Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Subang. Untuk mengantisipasi bahaya penyakit demam berdarah, Pemprov Jabar meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan dengan menerapkan program 3M. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan upaya penahanan paksa terhadap Andi Nurmawan alias AN. AN merupakan pihak swasta dari PT PGA yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Majalengka terkait pembangunan Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana korupsi di pembangunan Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka. Pihaknya pun telah melakukan pemanggilan pada ketiga tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan selama 8 jam terhadap tersangka Andi Nurmawan alias AN sebagai pihak swasta dari PT PGA yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Sementara 2 tersangka lainnya yakni Kepala BKP SDM Majalengka dan pihak swasta berinisial M. Keduanya pun mangkir dari panggilan Kejati. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Syarif Sulaiman Nahdi, sesuai surat penahanan, pihaknya akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang bertempat di Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Penahanan dilakukan karena tersangka menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan secara sistematis dalam pembangunan Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka. Salah satu tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Pemkab Majalengka terkait PKS bangun guna serat Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ini merupakan pemeriksaan terhadap tersangka AN, ya, diperiksa mulai dari siang sampai dengan saat ini. Dan yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Kemudian terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Bandung. Selanjutnya pihak Kejati Jabar pun akan melakukan pemanggilan kembali kepada 2 tersangka lainnya, yakni Kepala BKP SDM Majalengka berinisial INA dan pihak swasta berinisial M, untuk dilakukannya pemeriksaan kasus tersebut. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Polisi amankan 4 pelaku penyuntikan tabung gas melon di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung pada Selasa siang.
Akibat praktek curang para pelaku ini, negara mengalami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Inilah gudang yang dijadikan agen pendistribusian gas melon di Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Gudang ini dijadikan tempat penyuntikan gas oleh keempat pelaku. Praktik curang penyuntikan tabung gas melon subsidi ke tabung 5 kg didalangi oleh Roy, yang merupakan pemilik depot. Aksi keempat pelaku telah berlangsung selama 8 bulan. Akibatnya banyak warga yang merasa rugi membeli gas di agen tersebut. Pasalnya gas yang biasa digunakan oleh warga bobotnya menjadi berkurang. Dari informasi keterangan tersangka, dalam satu hari ini yang bersangkutan bisa mendistribusikan sampai 140 tabung gas ke warga masyarakat. Dan atas perbuatannya tentu masyarakat ini mendapatkan kerugian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat Undang-Undang tentang Migas dengan ancaman hukuman kurungan penjara 6 tahun dengan denda mencapai 60 miliar rupiah. Akibat perbuatan keempat pelaku, negara menelan kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di program News Minute.